Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mendengar suara lantai papan berderit diinjak dari arah ruang tengah. Aku tidak tahu siapa yang berjalan-jalan di tengah malam ini. Sedangkan di rumah panggung ini hanya ada aku, istri, 2 anak dan seorang pembantu. Mereka semua sudah tertidur lebih awal. Aku tahu itu karena sejak tadi aku membaca di ruangan depan dan mereka masuk kamar tidurnya masing-masing. Suara itu masih terdengar. Aku bangkit dari kursi dan menuju ke arah suara terdengar. Suara itu lenyap berganti suara langkah kakiku menginjak lantai papan rumah. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Aku tidak menemukan apa-apa kecuali yang aku melihatnya setiap hari. Sebuah ranjang kecil dibalut kelambu putih yang warnanya sudah lusuh dan luntur. Ada kasurnya dan di atasnya tergeletak sebuah buntalan dan isinya, orang Bugis menyebutnya arajang, yang dianggap sebagai simbol kerajaan. Letak arajang itu di dekat posi bola atau tiang tengah rumah, dikelilingi beberapa benda pusaka seperti tombak, parang, dan kelewang. Aku belum pernah dan belum berani menyentuh apalagi membuka isi buntalan itu, sehingga belum tahu apa dan bagaimana sebenarnya bentuk arajang itu. Sejak aku menetap di rumah ini 3 bulan lalu, suara itu selalu terdengar bila waktu memasuki pukul 12 malam. Selain aku yang mendengar, juga istriku dan pembantu. Mereka sesekali bertanya tentang suara tersebut, tetapi aku tidak terlalu serius menanggapinya, karena menganggap suara itu adalah suara papan berbunyi kalau terjadi perubahan cuaca malam. Aku menempati rumah ini sejak pindah dari kota. 7 tahun lalu aku bersama istri mengadu nasib di kota Makassar, dan aku bekerja di sebuah perusahaan pengolahan kayu yang berada di kawasan industri Makassar. Setelah beberapa tahun bekerja, perusahaan tersebut merugi, akhirnya bangkrut. Semua karyawan dirumahkan. Aku memilih pulang kampung di sebuah desa pedalaman yang berada di dataran tinggi di sebelah timur Gunung Bawakaraeng, dan mengurus warisan berupa sawah dan kebun. Sedangkan rumah yang aku tempati ini adalah warisan keluarga, merupakan rumah kerajaan tempo dulu dan disebut rumah adat. Pada masa kerajaan pasca jatuhnya benteng Sombooku dalam perang Makassar, dilanjutkan dengan perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Leluhurku diangkat menjadi seorang arum dan memerintah sebuah kerajaan kecil, dan keturunannya melanjutkan selama beberapa generasi sampai berakhirnya periode kerajaan. Rumah adat ini dan isinya salah satu warisannya. Menurut cerita keluarga, rumah ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, dan modelnya yang terakhir seperti yang terlihat sekarang. Bentuknya seperti rumah Bugis umumnya, panjang 3 petak ke belakang, ditambah 2 petak sebagai tamping atau tambahan ke samping, dan lebar 3 petak. Tiang-tiang besar persegi 4. Yang membedakan adalah bentuk timpak lajak yang bersusun 5 sebagai simbol rumah yang ditempati raja. Dalam tradisi Bugis masa lalu, bentuk timpak lajak menandakan pemilik rumah berada dalam posisi strata sosial di tingkat mana.
Sengaja aku menempatinya, selain kosong juga tidak ada yang mengurus. Keluarga lainnya yang juga mempunyai hak mewarisi rumah adat ini memilih tidak bersedia menempatinya dengan alasan beragam. Ada yang sudah punya rumah, ada yang takut, dan ada pula beralasan rumah adat tidak boleh ditempati yang berkeluarga. Aku yang tiba-tiba pulang kampung memilih tidak bersedia menumpang di rumah keluarga. Walaupun aku masih mempunyai rumah orang tua dan mereka mengajak kami tinggal sementara di rumah mereka, namun aku dan istriku sepakat menolaknya karena kami sudah berkeluarga dan rawan terjadi konflik-konflik kecil bila dalam sebuah rumah ada lebih dari satu keluarga. Selain pertimbangan tersebut, juga aku melihat rumah adat ini layak ditempati meski usianya sudah mencapai ratusan tahun, namun karena terbuat dari kayu pilihan sehingga masih terlihat baik dan kuat. Sejak malam itu, pikiranku selalu tertuju pada suara langkah-langkah menginjak lantai papan rumah. Suara apa itu? Akhirnya aku menyadari dan merasa bahwa arajang itu dijaga makhluk halus. Aku meraba-raba kalau benda yang menjadi simbol kerajaan di masa lalu ini bukan sekedar benda biasa, melainkan memiliki kekuatan magis dan ada penjaganya berupa kodam. Tujuannya raja yang memegang akan berwibawa dan disegani oleh rakyatnya. Meskipun arajang itu dijaga makhluk tak kasat mata, namun aku berinisiatif untuk memindahkan ke tempat lain dengan alasan mengganggu kehidupanku dan keluargaku. Selain gangguan suara langkah-langkah di tengah malam, juga gangguan hampir setiap minggu ada warga desa yang masih memiliki kepercayaan masa lalu datang membawa pandre atau sesajian sebagai persembahan dan meletakkan di sekitar arajang. Bahkan ada yang datang mempersembahkan kambing, ada yang dilepas, dan ada pula yang memotongnya di awabola atau kolong rumah. Dan aku menyadari bahwa keinginanku itu akan menghadapi tantangan dari pihak keluarga yang memiliki hak pula terhadap rumah adat ini. Untuk itu sebelumnya aku berdiskusi dengan keluarga. Awalnya beberapa di antara mereka menolak dengan alasan bahwa arajang itu benda sakral dan sebagai bukti leluhur kami pernah memerintah sebuah kerajaan. Bahkan penduduk desa ini masih sangat menghormati kami sekeluarga karena mereka melihat adanya arajang ini. Olehnya simbol kerajaan ini harus dijaga dengan baik. Keluarga khawatir kalau dipindahkan bisa saja hilang atau lenyap kesakralannya. Namun aku terus meyakinkan mereka bahwa kekhawatiran mereka itu tidak akan terjadi. Meskipun berada di tempat lain, aku tetap menjaga dan memperhatikannya sehingga nilai kesakralannya tetap terjamin. Aku katakan kepada mereka, suatu benda yang sakral walaupun berada di mana tetap memiliki nilai magis. Akhirnya mereka setuju dengan syarat aku memindahkan ke tempat yang layak. Aku berpikir dan merenung-renung kemana aku pindahkan arajang ini. Aku putuskan membuatkan rumah kecil di pinggir perkebunan sekitar 500 meter dari rumah adat. Sejak arajang itu dipindahkan, justru ada yang aneh. Bukannya kami sekeluarga merasa tenang, malah sebaliknya aku tidak bisa tidur dan selalu gelisah di tempat tidur. Demikian pula istri dan anak-anakku. Aku bertanya kepada pembantuku, juga merasakan hal yang sama. Perasaan tersebut terbawa sampai sebulan lebih. Aku merenung dan menduga penjaga arajang itu tidak senang aku memindahkannya ke tempat lain. Bahkan aku merasakan pula kalau sebenarnya penjaga arajang itu tidak ingin pula aku dan keluargaku tinggal di rumah adat ini. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran kami.
Aku berpikir dan mencari jalan keluarnya. Aku mengalah dan mengembalikan Arajang ke rumah adat ini. Sejak itu kami sekeluarga merasa tenang kembali, sedangkan suara langkah-langkah kembali terdengar menjelang tengah malam di sekitar tempat Arajang, dan kami harus memakluminya. Yang baru aku lakukan, menjadikan kebiasaan setiap malam membaca Al-Quran di rumah adat ini. Suatu malam menjelang masuk tengah malam, usai membaca Al-Quran, aku berjalan ke arah tempat Arajang. Aku telah menyalakan lampu sejak masuk waktu maghrib tadi. Tidak sengaja, aku melihat di dekat ranjang Arajang, seekor tokek tengah memukul-mukulkan ekornya ke lantai papan, seperti suara langkah-langkah kaki menginjak lantai papan yang selalu terdengar hampir setiap malam menjelang tengah malam. Aku tertegun dan menatap tokek itu. Ketika melihatku, tokek itu berjalan perlahan dan menghilang di balik posisi bola. Sekian.